Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga tetap dalam keadaan yang sehat, semangat, dan bahagia selalu dalam ridho Allah. Hari ini kita akan belajar materi kekongruenan dan kesebangunan, masuk ke submaterinya yaitu kekongruenan segitiga. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami pengertian dasar kekongruenan dua segitiga. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria dua segitiga yang kongruen. Dan yang ketiga, menentukan panjang sisi dan besar sudut pada segitiga yang kongruen. Kita lanjut ke materinya yaitu yang A, kekongruenan dua segitiga. Jadi sama halnya seperti kekongruenan bangun dasar minggu lalu, bahwa dua segitiga dikatakan kongruen jika ketiga pasang sisi yang bersesuaian harus sama panjang dan ketiga sudut yang bersesuaian juga harus sama besar. Oke, perhatikan segitiga di sebelah kiri, segitiga ABC, dan segitiga di sebelah kanan, segitiga PQR. Nah, dua buah segitiga ini, segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR, harus memenuhi syarat-syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Mana sisi yang bersesuaian? Kalian perhatikan di sini sisi AB akan bersesuaian dengan sisi PC dan harus sama besar. Kemudian sisi BC harus sama besar dengan QR, dan berikutnya lagi sisi AC juga harus sama besar dengan sisi PR. Perhatikan lagi sudut-sudutnya, bahwa sudut yang bersesuaian harus juga sama besar. Di sini sudut A harus sama besar dengan sudut P, dan sudut P harus sama besar dengan sudut Q, dan berikutnya sudut C harus sama besarnya dengan sudut R. Lihat, perhatikan ya. Kita lanjut ke kriteria dua segitiga kongruen. Oke, kalian sudah tahu bahwa untuk menentukan dua buah segitiga itu kongruen, syaratnya ada dua, yaitu semua sisinya harus sama panjang dan semua sudut yang bersesuaian juga harus sama besar. Nah, ada cara yang lebih efektif atau lebih cepat untuk membuktikan kekongruenan dua segitiga, yaitu dengan memahami sifat-sifat atau kriterianya. Nah, di sini ditampilkan beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk membuktikan kekongruenan dua segitiga. Oke, kriteria yang pertama di sini yaitu ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Di sini di kriterianya disingkat menjadi sisi atau 3S. Nah, apa maksudnya? Bahwa jika ada dua buah segitiga dengan tiga buah sisi yang sama panjang, sudah jelas sekali di sini bahwa ada segitiga yang sebelah kiri dan sebelah kanan, kesemua sisinya mempunyai yang bersesuaian sama panjang. Bisa langsung dibuktikan, bisa langsung dinyatakan bahwa dua buah segitiga ini sudah kongruen karena semua sisi yang bersesuaian sudah sama panjang. Kita tidak perlu lagi mengecek ketiga sudutnya. Jadi kriteria yang pertama adalah sisi. Biar lebih jelas, perhatikan contoh. Di sini pada gambar di samping buktikan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Perhatikan dua segitiga ini berhimpit di sisi QS. Lihat lagi ada tanda-tanda bahwa di sini sisi QP sama dengan sisi QR. Ya, di sini kemudian sisi PS sama dengan sisi SR. Kemudian sisi yang berhimpit yang di tengah garis putus-putus milik dua buah segitiga ini menyatakan bahwa kedua sisi ini adalah sama. Nah, berdasarkan gambar di samping diperoleh bahwa sisi PQ sama dengan RQ, kemudian sisi PS sama dengan RS sudah diketahui dari gambar. Berarti bahwa QS pada sisi segitiga PQS sama dengan sisi QS pada segitiga RQS berhimpit. Pada gambar dijelaskan, berarti dari ketiga sisi ini sudah memenuhi kriteria bahwa dua buah segitiga ini kongruen dengan kriteria sisi atau 3S. Lanjut ya, kita lihat ada kriteria yang kedua.
Di sini dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapitnya sama besar. Jadi kriterianya yaitu sisi, sudut, sisi, disingkat dengan STS. Biar lebih jelas kalian perhatikan gambar di sini segitiga sebelah kiri ada sisinya S yang pertama, kemudian ada sudut yang pertama T1, kemudian ada sisi yang kedua yaitu S2. Di sini digambarkan bahwa membacanya dari sebelah sisi, kemudian sudut, sisi, ya. Kemudian kita lihat lagi di segitiga di sebelah kanan ada juga. Di sini dijelaskan bahwa ada sisi yang bersesuaian S1 sama panjangnya. Berarti ada sudut juga T1 sama besarnya. Selanjutnya ada sisi yang kedua juga sama panjang dengan sisi yang kedua pada segitiga sebelah kiri. Dari keadaan ini bahwa ditampakkan posisinya bahwa dua buah segitiga ini ada sisi, sudut, sisi juga yang bersesuaian sama besar dan sama panjang. Jadi bisa dinyatakan bahwa dua segitiga ini dengan kriteria sisi, sudut, sisi sudah bisa membuktikan bahwa keduanya kongruen. Dengan memperhatikan sifat-sifat yang di atas, kita bisa menjawab pertanyaan pada contoh. Perhatikan di sini. Perhatikan gambar di samping, buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Perhatikan di sini segitiganya berhimpit di titik sudut C. Di sini kalian lihat segitiganya dalam posisi saling berkebalikan, berhimpit di titik C. Kalian dalam keadaan ini harus memahami, gunakan sifat sudut saling bertolak belakang. Jadi jika ada dua garis berpotongan, maka sudut-sudut yang terbentuk akan sudut-sudut yang bertolak belakang akan sama besarnya. Nah, kita baca lagi ada apa yang sama di sana bawah. Perhatikan di sini, lihat di sebelah kiri. Sisi AC itu sama dengan sisi EC. Diketahui ada tanda sama panjang di sana. Jelas ya? Kemudian sudut ACB itu sama besar dengan sudut ECD karena sudut saling bertolak belakang, sifatnya sama besar. Kemudian ditampakkan lagi bahwa sisi BC itu sama besar dengan sisi DC. Diketahui juga di situ ada tanda sama panjangnya. Maka karena memenuhi kriteria sisi, sudut, sisi, maka dua buah segitiga ini adalah kongruen. Oke ya, bisa membacanya ya. Sisi, sudut, sisi. Oke, mengulangi cara membacanya sisi, sudut, sisi. Dan segitiga yang bawah juga sisi, sudut, sisi. Ya, begitu karena keduanya sama-sama memiliki kriteria yang kedua, maka kedua segitiga kongruen. Selanjutnya ada di kriteria yang ketiga, perhatikan. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang diapit sama panjangnya. Berarti kriteria yang ditetapkan di sini adalah sudut sisi sudut atau TST. Perhatikan lebih jelasnya di sini pada gambar di sebelah kiri ada segitiga dan dua sudut, maka membacanya adalah sudut sisi sudut. Nah, begitu juga di sebelah kanannya ada segitiga dalam posisi yang berbeda, tapi dengan sudut, sisi, sudut juga sama dengan segitiga yang sebelah kiri, besarnya sama. Maka bisa dinyatakan bahwa dua buah segitiga ini adalah kongruen. Biar lebih jelas, perhatikan gambar di sini contohnya. Buktikan bahwa segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC. Perhatikan di sini segitiganya berhimpit di sisi CD, di tengah-tengah di sisi CD dia berhimpit. Kemudian apalagi yang ditampakkan yang bisa dibaca di sana adalah sudut D berupa sudut siku-siku, berarti sudut ADC itu sama dengan sudut BDC, sama-sama siku-siku. Selanjutnya apalagi yang ditampakkan bahwa sudut C itu adalah sama ya, untuk sudut ACD sama besar dengan sudut BCD.
Dari keterangan gambar ini kalian bisa melihat bahwa kriteria yang nomor 3 terpenuhi untuk menyatakan kedua buah segitiga, baik yang di sebelah kanan maupun yang kiri itu adalah kongruen. Dengan melihat kriterianya yaitu sudut, sisi, sudut. Jadi ada dua buah sudut yang sama, kemudian ada satu sisi yang diapit juga sama panjang. Oke, ngerti ya? Kita lanjut ke poin keempat. Di sini ada kriteria berikutnya. Dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi di hadapan salah satu sudut juga sama panjang. Jadi kriteria yang bisa dibaca yaitu sudut-sudut sisi atau TTS, atau bisa juga membacanya dari sebelah kiri ke kanan menjadi sisi sudut-sudut atau STT. Oke, biar lebih jelasnya kalian perhatikan gambar dua buah segitiga ini, apakah keduanya kongruen dengan kriteria yang nomor 4. Kita cek bahwa baik segitiga kiri maupun yang segitiga yang kanan memiliki dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian juga sama panjang dengan kriterianya yaitu sudut, sudut, sisi, atau boleh membacanya sisi, sudut, sudut. Nah, baik, gambar kedua juga bisa kalian cek bahwa memenuhi kriteria sisi, sudut, sudut ya, atau sudut, sudut, sisi. Boleh juga membacanya terbalik seperti itu. Biar lebih jelas perhatikan contoh. Oke, kita perhatikan contohnya di sini. Buktikan segitiga ABD kongruen dengan segitiga BAC. Perhatikan di sini jelas sekali bahwa segitiganya ada sisi yang berhimpit yaitu sisi AB. Ya, dari gambar yang ada di sini ada sudut-sudut juga yang ditunjukkan di sudut A sama besar dengan sudut B, ya. Kemudian sudut D sama besar dengan sudut C. Dari keadaan ini kalian bisa baca bahwa sudut D sama dengan sudut C, kemudian sudut A sama dengan sudut B, dan sisi yang berhimpit yaitu sisi AB untuk segitiga ABD dan sama besar dengan sisi AB pada segitiga BAC. Jadi di sini berhimpit dan sama besar. Dengan keadaan ini adalah contoh bahwa dua buah segitiga ini karena memenuhi kriteria keempat yaitu sudut, sudut, sisi, maka kedua segitiga ini adalah kongruen. Oke, ngerti ya? Oke, kita lihat contoh yang lainnya. Perhatikan gambar di samping. Buktikan segitiga BAC kongruen dengan segitiga DAC. Ada dua buah segitiga di sini yang berhimpit sisi AC. Kemudian ditunjukkan lagi ada satu sudut siku-siku untuk sudut D dan sudut B juga siku-siku. Begitu juga sudut BAC itu sama besar dengan sudut CAD ditunjukkan pada gambar di sini. Maka dari keadaan ini bisa kalian lihat bahwa sisi AC sama dengan AC berhimpit. Kemudian sudut BAC sama dengan sudut DAC. Selanjutnya lagi kita baca sudut ABC sama besar juga dengan sudut ADC, diketahui dari gambar juga. Nah, karena memenuhi kriteria sisi, sudut, sudut, perhatikan di sini, maka kedua segitiga ini adalah kongruen. Kita perhatikan lagi soal nomor 2. Pada gambar di samping, BC sama dengan BF. Kemudian panjang AB sama dengan panjang EB. Buktikan segitiga ABC dan segitiga EBF adalah kongruen. Oke, perhatikan bagaimana penyelesaiannya. Lihat gambar di sini. Di sebelah kanan apa yang ada di sini bahwa sisi AB sama dengan EB. Ini diketahui dari soal ya. Kemudian sudut ABC sama dengan sudut EBF. Diketahui pada gambar juga ada tanda siku-siku di sini. Ya, selanjutnya sisi BC sama dengan sisi BF. Diketahui juga dari soalnya, maka karena memenuhi kriteria sisi, sudut, sisi, maka kedua buah segitiga ini adalah kongruen. Oke. Kita lihat lagi ada contoh berikutnya, menalar.
Di sini ditampakkan sebuah trapesium PQRS, kemudian ditentukan juga bahwa SR itu sejajar dengan PQ dan panjang OP itu sama dengan OQ. Selanjutnya panjang OS juga sama dengan OR, ditunjukkan juga pada gambar di sebelah kirinya ada tanda sama panjangnya. Pertanyaan di sini, ada berapa pasang segitiga yang kongruen dan sebutkan lalu buktikan. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan petunjuknya di sini. Gunakan sifat-sifat kekongruenan segitiga. Di sini kalian bisa baca bahwa ada 3 pasang segitiga kongruen, yaitu yang pertama segitiga POS sebelah kiri POS, kemudian segitiga QOR di sebelah kanannya. QOR bisa dilihat ya, segitiganya ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, 2 buah segitiga POS dengan segitiga QOR adalah kongruen dengan kriteria apa? Di situ dijelaskan ada kriteria sisi, sudut, sisi. Ulangi ya, sisi, sudut, sisi. Di sebelah kanan juga ada kriteria sisi, sudut, sisi. Nah, karena memenuhi kriteria kekongruenan, maka segitiga ini adalah kongruen, ya. Selanjutnya apalagi yang bisa kita baca di sini? Segitiga PSR. Mana segitiga PSR? Oke, PSR. Nah, segitiga PSR akan kongruen dengan segitiga QRS. Mengapa? Karena perhatikan ada sisi-sisi yang sama panjang dan sudut-sudut juga yang sama besar. Jadi kedua buah segitiga PSR dan QRS adalah kongruen dengan memenuhi kriteria sisi, sudut, sisi, yaitu sisi yang sama yaitu SR, kemudian sudut yang sama juga sudut S sama dengan sudut R, kemudian sisi yang sama berikutnya yaitu sisi PR sama dengan sisi QS. Oke, kita lanjut segitiga yang ketiga yang kongruen yaitu segitiga PSQ. Yang besar PSQ, kalian lihat di sini PSQ, kemudian kongruen dengan segitiga QRP. Oke, di sini dibaca bisa ya, dilihat. 2 buah segitiga ini kongruen dengan kriterianya yaitu sisi, sudut, sisi, yaitu STS. Apa sisi yang sama? Yaitu PQ sama dengan PQ berhimpit di bagian bawah. Kita lihat di sini 2 buah segitiga sisi ini berhimpit di bagian bawah. Selanjutnya sudut P sama dengan sudut Q. Sudut P sama dengan sudut Q karena sudut yang disebabkan perpotongan 2 buah garis sejajar. Selanjutnya bisa dilihat lagi ada sisi yang sama panjang yaitu SQ sama dengan PR. SQ sama dengan PR sudah ditunjukkan, ada tanda sama panjangnya di sini. Oke, ada 3 buah segitiga kongruen yang sudah kita bisa lihat, kita sebutkan dan sudah juga kita buktikan kriterianya. Oke, ngerti ya? Kita lanjut ke poin B, menentukan panjang sisi dan besar sudut pada segitiga yang kongruen. Oke, kita lihat contoh yang nomor 1. Jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, maka nilai N berapa? Di sini dilihat gambarnya, segitiga ABC dan segitiga DEF. Perhatikan dalam posisi yang sudah sama-sama bersesuaian, mudah melihatnya. Pertanyaannya sekarang sudut N. Nah, untuk menjawab sudut N ini berapa, kalian pasti tahu sudut D dulu. Sudut D taunya dari di sebelah kiri sudut A-nya 30, berarti otomatis sudut D karena bersesuaian besarnya juga 30 derajat. Maka untuk menghitung besar sudut N, kalian ingat kembali jumlah sudut pada segitiga harus 180 derajat, maka kita bisa menentukan nilai N sama dengan 180 derajat dikurang 30 ditambah 78 derajat sama dengan 72 derajat. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya.
Jika segitiga DEF kongruen dengan segitiga YZX sebelah kiri dan sebelah kanan, perhatikan dalam posisi yang berbeda. Pertanyaannya, tentukan panjang YZ. Oke, perhatikan gambar yang ada bahwa segitiga DEF dengan sudut-sudut yang ditunjukkan yaitu 75 derajat dan 35 derajat. Selanjutnya ada sisi yang diapit kedua buah sudut itu yaitu 8 cm yaitu sisi DE. Nah, perhatikan untuk panjang YZ di sebelah kanan, ini sisi YZ itu adalah sisi yang juga diapit oleh sudut 35 derajat dan 75 derajat. Berarti sisi YZ itu sama atau bersesuaian dengan sisi DE. Jadi kita bisa langsung menentukan bahwa panjang YZ juga adalah 8 cm karena bersesuaian. Oke, kita lanjut di contoh yang ketiga. Jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR, maka nilai M adalah. Oke, perhatikan gambar di sebelah kiri bahwa sisi AC ada di hadapan sudut 70 derajat. Nah, sisi PQ di sebelah kanan adalah sisi yang ada di hadapan sudut R. Yang besar sudut R juga harus 70 derajat. Ingat kembali, jumlah sudut pada suatu segitiga adalah 180 derajat. Maka untuk tahu berapa besar sudut R adalah 180 derajat dikurangi 60 ditambah 50. Maka kita langsung bisa menentukan bahwa sisi AC bersesuaian dengan sisi PQ karena ada di hadapan sudut yang sama. Jadi ingat sifat pada kekongruenan bahwa sudut-sudut yang sama besar akan menghadap pada sisi-sisi yang sama panjang. Nah, selanjutnya kita bisa membuat persamaan bahwa AC sama dengan PQ. Kita substitusikan apa yang ditanyakan bahwa AC itu 12 dikurang M sama dengan PQ yaitu sisinya 8. Kemudian sisi M itu nilainya adalah kita hitung menjadi 12 dikurang 8 yaitu M adalah 4. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan disimak ulang untuk yang belum paham. Terima kasih. Lihat tugas dan latihannya, kerjakan. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.